Oke, kembali lagi sama kita kakak-kakak guru sekolah minggu untuk beribadah pada hari ini. Masih ingat kan kakak-kakaknya? Masih enggak? Udah lupa kayaknya. Udah 3 bulan gak ketemu. Ada Inang Sitorus dan teman kita masih ada yang belum datang ya. Mungkin masih minggu depan kita akan ketemu sama kakak-kakak yang lain. Amin. Oke, sekarang kita mau ngapain? Kita akan mau nyanyi lagu apa kakak? Duduk senang, berjalan senang. Oke, masih biar ingat semangat. lagunya? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, tadi kita nyanyi kurang semangat. Gimana kalau kita nyanyi sekali lagi? Setuju nggak? Lagu apa kakak? Lagu apa ya? Yang gini masih ingat nggak? Aku anak sekolah minggu, masih ingat nggak? Masih dong. Oke, semua nyanyi, semua tepuk tangan. Pakai gerakannya kita ya. nyanyikan bersama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi
Kita udah selesai tadi menyanyikan lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita sebaiknya berdoa dulu kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa yang dibawakan oleh Inang Boru Sitorus. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau telah memberikan kami kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih penuntunan-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami meminta memohon kehadapan-Mu ya Bapa, buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tolong ya Bapa, campur tangan-Mu buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, wabah virus corona ini Tuhan sangat membuat bosan, sangat membuat sedih ya Tuhan. Terlebih anak-anak ya Tuhan rindu akan bersekolah, rindu akan ke sekolah minggu ya Tuhan, bertemu dengan sesama temannya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, campur tangan Engkau selalu ya Tuhan di kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ketuk pintu hati kami selalu ya Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami tahu ya Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, tahu apa yang disampaikan oleh Inang Bibel Pro ya Tuhan, supaya kami tahu juga ya Tuhan, supaya kami bisa menjalankan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami orang berdosa, terlebih dahulu ampunkan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Kehendak-Mu lah yang jadi Bapa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Inang Bibel Pro, kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Adik-adik sekolah minggu, shalom adik-adik. Karena kita beribadah saat ini di minggu ke-6 setelah Trinitatis, marilah kita terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang kekal, Allah yang hidup dan yang selalu setia untuk memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di ibadah kami ini, karena di ibadah ini kami mau mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya berkatilah firman-Mu yang mau kami dengarkan, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik yang manis dan adik-adik yang saya cintai, di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kita sekarang harus beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan sebagai penopang kehidupan kita, menjadi kekuatan buat anak-anak kami yang ada di rumah. Biarpun kita sekarang menghadapi virus corona, yaitu COVID-19. Oleh karena itu firman Tuhan buat kita pada saat ini sesuai dengan almanak gereja kita, tertulis di Yohanes pasal 6, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 35. Marilah adik-adik mengikuti di dalam hati masing-masing, atau bisa diikuti dibaca di rumah. Ya adik-adik, ya, marilah kita membacanya bersama-sama. Judulnya di situ Roti Hidup. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikan makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak
akan haus lagi. Demikian firman Tuhan yang telah dibaca buat anak-anak kami sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Kutajaya. Yang pasti kita semua mengenal roti atau dikatakan kue, ya, roti. Mungkin diantara kita semua mengenal roti, ya kan, adik-adik? Apakah kita selalu sarapan makan roti setiap pagi? Ada yang hanya makan roti saja, atau sarapan nasi, sayur, ikan, itu doang. Tapi yang pasti kita semua sudah mengenal bermacam-macam roti. Apakah adik-adik pernah membuat roti? Atau orang tua kita bikin roti? Pernah ya? Kue bolu, donat, atau bolu kukus, bolu goreng, bolu bakar. Yang pasti kita semua pernah. Apalagi roti Marie, roti apa lagi? Egel, roti ketawa. Seperti yang biasa kita makan, umpamanya bisa membuat kita kenyang. Tetapi hanya kenyang apa? Kenyang sesaat, kenyang sementara. Umpamanya kita makan roti atau roti apapun itu, bahwa roti itu bisa bikin kita lapar. Jadi kita makan, lapar lagi, kita makan pasti lapar lagi. Itulah roti yang kita buat, yang kita kenal. Tetapi di sini dikatakan roti yang hidup. Roti hidup. Dikatakan di sini bahwa siapa di sini dikatakan roti? Adalah siapa? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Berarti roti itu dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah mendapatkan roti yang hidup, roti yang kekal. Bahwa dia roti yang hidup dan kekal. Dalam arti di sini bukan literally, ya, seperti roti yang kita teringati tadi, roti yang bisa kita makan. Tetapi di sini perkataan ini dikatakan Yesus kepada orang Yahudi dan Farisi. Karena orang Yahudi dan Farisi ini sulit percaya kepada Yesus. Makanya Yesus dikatakan di sini adalah roti yang hidup. Dan orang yang datang dan orang yang dikatakan di sini sebagai pengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah menerima Yesus sebagai roti yang hidup atau roti yang kekal. Jadi umpamanya seperti yang kita pernah dengar bahwa Yesus pernah membuat orang makan berapa orang? 5.000 orang. Tinggal berapa bakul? Lebih 12 bakul. Jadi itu hanya roti yang bisa juga lapar lagi. Jadi dalam arti kalau diteringati di sini mengenai
roti hidup atau roti yang dikatakan di situ tadi di ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi di sini kita harus yang pertama menaati firman Tuhan. Kita harus mengimani firman Tuhan. Jadi siapa yang percaya, siapa yang beriman kepada firman Tuhan, dan siapa yang telah melakukan firman Tuhan, seperti orang yang melakukan hukum Taurat, titah pertama sampai titah ke-10, melakukan hal-hal yang baik, itulah orang yang dikatakan di sini percaya. Karena di dalam Yesuslah kita menerima roti yang hidup. Karena Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus itu adalah sebagai membuat kehidupan kita kekal sampai selama-lamanya. Jadi bukan ibaratnya literally yang kita imani di sini sebagai roti biasa. Jadi gambaran roti hidup di sini yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Allah, itulah yang sudah menerima roti yang hidup, roti yang kekal selama-lamanya. Jadi ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah adik-adik, saudara-saudari, adik-adik yang baik, adik-adik yang menuruti perkataan orang tua. Di situ kita merasakan bahwa kita sudah menandakan orang-orang yang percaya. Kalau kita menuruti perkataan orang tua, menghormati orang tua, dan belajar yang baik, yang bagus, apalagi kita bisa naik kelas atau ranking umpamanya di sekolah, itu suatu menandakan orang-orang yang sudah belajar kerja keras. Itulah yang dikatakan yang percaya kepada Yesus Tuhan kita. Jadi dari situ bisa kita melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang berusaha supaya dia sukses, supaya dia naik kelas, supaya dia tetap baik. Itulah yang menandakan bahwa dia sudah percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, apalah yang mau kita perbuat, apalah yang mau kita kerjakan, itulah percaya kepada Yesus. Percaya melakukan kehendak Allah, kehendak Yesus. Itulah firman Tuhan yang mau kita hayati dan kita lakukan, kita renungkan di hari Minggu ini, supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita semua menjadi dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu taat kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus Tuhan kita yang memberkati kita. Amin. Kembali kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kepercayaan iman anak-anak sekolah minggu, mereka bisa lebih baik lagi mengikuti firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan kepercayaan kepada anak-anak-Mu, supaya mereka selalu bisa taat untuk melakukan firman-Mu. Begitu juga Tuhan
di hari Minggu yang indah ini, Tuhan selalu memberkati kami semua. Segala berkat, segala kesehatan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di Kutajaya ini, itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Begitu juga para guru sekolah minggu yang selalu datang untuk menghibur anak-anak sekolah minggu melalui lagu-lagu. Berkatilah itu Tuhan, berkatilah guru sekolah minggu dan memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada guru-guru sekolah minggu, dan begitu juga kepada anak-anak kami sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita anak-anak, karena kita mengakhiri ibadah kita, setelah kita bernyanyi, melayani, kita nanti mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Kita semua berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Dadah.